Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. As-sababus salisu al-hawdu fi ilmin لا يستقل الحائد فيه فإنه مذموم في حقه كتعلم دقيق العلوم قبل جليلها وخفيها قبل جليها وكالبحث عن الأسرار الإلهية اطلع الفلاسفة والمتكلمون إليها walam yastaqillu biha. Adapun sebab yang ketiga yang menyebabkan tercelanya ilmu kepada orangnya, yang kita bahas ini kan ada dua. Ada tercelanya ilmu itu karena efek dari ilmu itu kepada orang lain. Ada tercelanya itu karena berefek negatif kepada pemilik ilmu nujum itu. Adapun sebab yang ketiga, al-haudu fi ilmin, itu ikut andil atau terperosok fi ilmin, di dalam ilmu nujum, la yastaqillu, yang tidak sedikit, al-khaidu, siapa orang yang ikut terperosok fihi, di dalam ilmu nujum. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu nujum mazmumun, itu sangat tercela, fi haqihi, di dalam kebenaran ilmu nujum. Jadi tidak sedikit orang yang terperosok di dalam ilmu nujum. Padahal ilmu nujum itu adalah ilmu yang sangat tercela. Kata'allumi daqiqil ulumi qabla jaliliha, seperti belajar ilmu-ilmu halus qabla jaliliha, sebelum belajar ilmu yang jelas-jelas. Artinya sekarang banyak orang mengambil jalan pintas. Lebih senangnya dia itu belajar yang halus-halus seperti ilmu nujum, sedangkan yang jelas-jelas seperti ilmu syariah dan sebagainya itu tidak dipelajari olehnya. Padahal orang belajar itu dia harus berurutan, seperti yang pernah dijelaskan. Ilmu itu ada syariat, ada thariqat, ada hakikat dan ma'rifat. Itu bertingkat ya. Yang jelas-jelas dulu, baru ilmu-ilmu yang banyak sirnya ini. Ilmu-ilmu yang halus-halus. Kalau kita kan tidak banyak orang itu kadang-kadang sholat tidak, puasa tidak, yang dipegang di tangannya botol, tapi yang dibahas itu hakikat Allah, zat Allah, lapelat. Ini yang dimaksud oleh Imam Ghazali di dalam di poin ini. Wa khafiyha qabla jaliha, yang sebangsa ilmu rahasia sebelum ilmu yang jelas-jelas. Wa kal bahsi, dan seumpama membahas anil asraril ilahiyyati, dari rahasia-rahasia ketuhanan. Pun kau tahu ada di mana Allah tuh. Padahal orangnya ngaji enggak, apa enggak,
mondok apa lagi, tapi yang dibahas seperti itu. So tahu dia dari yang tahu. Ini begitu banyak hari ini itu orang itu yang dia itu merasa sudah tahu dari yang lebih tahu, merasa lebih pintar dari orang yang pintar, padahal memang dia tidak paham pada sesungguhnya. Jadi kalau orang belajar itu memang harus berurut, syariat dulu, baru tarekat, hakikat, ma'rifat. Baru kalau seperti itu tidak akan sesat orang itu. Kenapa? Karena orang yang belajar syariat dulu, ketika dia sudah menaik tingkat kepada tarekoh, maka tarekohnya itu tidak akan beda dengan syariatnya. Begitu juga ketika orang itu telah belajar hakikat, maka hakikatnya itu tidak akan jauh beda dengan tarekohnya. Begitupun ketika orang telah belajar tentang ma'rifat, maka ma'rifahnya itu tidak akan jauh dan tidak akan berbeda dengan hakikatnya. Ittattali al-falasifatu, ketika memunculkan siapa al-falasifatu, orang-orang ahli filsafat. Nah, filsafat ini adalah seperti Imam Ghazali ini, terus Imam Ibn Rusdi, banyak ulama-ulama filsafat. Wal mutakallimuna, dan orang yang ahli kalam. Siapa ahli kalam itu? Itu adalah paham ahli sunnah wal jamaah seperti yang dianut oleh kita saat ini, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ilaiha, terhadap asrarul ilahiyah, walam yastaqillu biha, dan tak memisahkan, dia tetap berangkai, maksudnya berangkai dengan ilmu yang lain yang disebutkan tadi, dari syariat hakikat, dari syariat tarekat, hakikat ma'rifat, dia tetap berangkai, dia tidak akan terpisah. Kalau memang orang yang benar belajar ini, tidak seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi itu. Kadang-kadang orang syariat saja tidak paham, doa wudhu saja tidak ngerti, tapi yang dibicarakan adalah rahasia ketuhanan. Walam yastaqillu biha, dan tidak memisahkan dia biha terhadap asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Wala yastaqillu biha, dan tidak berhenti, tidak memisahkan biha dengan asrarul ilahiyah, bil wuqufi ala turuki ba'diha illa al-anbiya'u wal awliya. Ala turuki ba'diha, atas jalan-jalan sebagian asrarul ilahiyah, illal anbiya'u wal awliya'u, kecuali para nabi dan para wali-wali Allah. Fayajibu kafun nasi, maka wajib apa mencegah manusia anil bahthi anha, dari membahas tentang asrarul ilahiyah. Jadi yang terbaik itu, kata Imam Ghazali, kalau zat Allah itu udah tak perlu dibahas, tidak perlu itu dibahas-bahas, kecuali kalau yang akan membahas itu orang-orang tertentu saja yang memang betul-betul paham, dan itu memang ada saatnya kita perlu untuk membahas itu. Bukan kita itu disuruh setiap saat dibahas terus tentang rahasia-rahasia ketuhanan. Waradduhum ila ma nataqa syar'u bihi, dan mengembalikan mereka itu ila ma nataqa syar'u, terhadap apa nataqa yang telah menjelaskan asyar'u, apa ilmu syara' bihi, terhadap ma. Yang benar itu adalah segera
yang sudah seperti itu harus segera kembali atau dikembalikan terhadap apa yang telah dijelaskan oleh ilmu syara. Artinya ilmu yang jelas-jelas dulu, ilmu yang jelas-jelas saja yang dipelajari itu, jangan asrarul ilahiyah. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang Allah, kita tidak akan pernah sampai kepadanya, karena terlalu ada batasan, terlalu terbatas diri manusia ini untuk bisa paham yang sesungguhnya tentang asrarul ilahiyah. Ataupun kalau memang mau belajar ke sana, dia harus melalui tahapan-tahapan dari syariah dulu, baru naik ke thariqah, baru lagi naik ke hakikat, baru puncaknya di ma'rifah. Ma'rifah itu orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tidak akan tersesat. Banyaknya orang tersesat, kesasar, banyaknya orang merasa benar, banyaknya orang merasa pintar, banyaknya orang merasa itu karena dia tidak melalui tahapan-tahapan yang benar. Karena kalau orang yang belajar dengan tahapan yang benar dan memang benar-benar belajar, orang itu tidak akan menjadi polemik di masyarakat, tidak akan menjadi penyebab polemik persoalan di masyarakat. Tapi kalau orang yang sebaliknya, maka dia akan menjadi sumber persoalan di masyarakat itu. Kenapa? Karena nanti akan fatwa-fatwanya itu banyak yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran, baik juga apa yang telah dijelaskan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fafi dzalika, maka di dalam hal itu maknaun, cukuplah lil muwaffaqi, bagi orang yang sudah merasa cukup. Wa kam min syakhsin, dan berapa banyak min syakhsin dari orang khodoh yang terjerumus fil ulumi, di dalam ilmu-ilmu ulum, wastadarra bidzalika, dan mendatangkan bahaya bidzalika dengan ilmu nujum itu, walau lam yakhud, dan meskipun lam yakhud, tak terjerumus fiha, di dalam asrarul ilahiyah, lakana niscaya ada haluhu, keadaan orang itu, ahsana itu lebih baik, fitini di dalam agamanya, mimma soro ilaihi, dari perkara-perkara soro yang konkret, jelas, ilaihi terhadap man, terhadap orang. Jadi kata Imam Ghazali, dari sekian banyak orang yang terjerumus di dalam ilmu-ilmu nujum, itu justru berbahaya untuk dia itu. Yang tidak berbahaya itu adalah orang-orang yang tidak terjerumus ke dalamnya, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena apa yang dipelajari itu lebih konkret, lebih bermanfaat daripada kayak kita ngaji tentang sholat, tentang tauhid, ilmu kalam. Itu konkret pelajarannya, jelas, akan nambah kepintaran kepada kita, supaya kita itu kemudian tahu, paham. Tapi kalau asrarul ilahiyah terus ilmu nujum, itu justru hanya akan mendatangkan bahaya terhadap orang yang belajar. Itu maksud Imam Ghazali di sini.
Jadi untuk pagi ini kita sampai di sini aja dulu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Li khamsatun utbiha al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma ya latifan lam tazal ultum bina al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma Fakin